Wasalis ya. Jadi syarat-syarat tayamum sampai kita kemarin dijelaskan bahwa tayamum itu syarat-syaratnya yang nomor sekarang berarti yang nomor fa inna wa mutayammamu al fardhu wan nafla istibahahuma. Jika orang yang melakukan tayamum niat fardu dan sunnah, maka ia diperbolehkan melakukan keduanya. Kalau kemarin kan gini, sampean dibolehkan tayamum kalau memang sudah tidak ada air, sakit. Nah, boleh melakukan tayamum kalau waktu sholat sudah masuk. Jadi sampean kok zuhur, kok waktu zuhur belum masuk, tidak boleh tayamum. Nah, kalau sampean sholat niat tayamum buat tujuannya niat sholat fardu, maka sholat sunnah juga boleh sah. Tapi kalau sampean niat tayamum buat sholat sunnah, maka tidak sah dilakukan untuk sholat fardu. Maka kalau tayamum, nah ini kalau tayamum fa inna mutayammamu al fardhu wan nafl istibahahuma. Kalau sampean niat tayamum tujuannya untuk sholat fardu dan sholat sunnah, maka diperbolehkan keduanya. Awil fardu atau fardu fakot, atau sampean niat tayamum toktil untuk sholat fardu istibahah ma'ahu naflan wa sholat al janaizi aydon awin nafla fakot lam yastabih ma'ahu. Jadi niat fardu saja maka boleh melakukan sunnah. Tapi kalau niat sunnah tidak boleh melakukan fardu. Intinya begitu. Begitu juga diperbolehkan melakukan ibadah sunnah dan salat jenazah ketika sampean niatnya fardu, atau niat sunnah saja toktil boleh. Sampean niat tayamum salat sunnah toktil boleh. Itu intinya itu. Maka ia tidak diperbolehkan melakukan sholat fardu kalau niat tayamumnya niat sunnah. Wa kadza launawa sholat. Jadi begitu juga ibadah sunnah, begitu juga seandainya ya, ia niat sholat saja. Kalau niat sholat saja boleh. Pokoknya saya tayamum niat sholat. Nah itu berarti fardu masuk, sunnah masuk. Wajibu maka wajib apa yang wajib, apa kornu bayi, apa ini kornu wajibulan wajib apa kornu niati, apa barengake niat, apa kornu niati tayamumi, apa barengake niat, binaklin kelawan mindah, binaklil turobi kelawan mindah debu. Jadi antara niat dengan memindah debu itu bersamaan. Kan gini, plek, nah, terus dikepuk dulu, terus ketika digini itu niatnya bah. Nah, ini sama kayak wudhu, harus bersamaan. Wajibu kornu niati, dan wajib apa namanya bersamaan dengan memindah ya debu lil wajhi kepada wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Jadi antara niat dengan memindah debu itu harus bersamaan. Wastidamati lan amrih, apa istidimat itu artinya apa namanya temerus itu apa, melanggengkan, nah gitu ya. Wastidamati lan ngelanggengake hadi niati apa iklinat ila maski syai'in minal wajhi. Maka ketika sampean memindah debu untuk dibasuh ke wajah itu bersamaan dengan niat. Maka niat tersebut harus selalu wujud hingga mengusap sebagian wajah. Ya, pas begini itu niat.
nawaitu tayamum. Nah, gitu loh. Jadi bersamaan. Tidak boleh niat dulu baru dibahas. Ya sama kayak wudu. Maka sebenarnya wudu itu yang benar itu antara usolli fardul usolli sunat nawaitul wudu ali rafiq itu harus pas nawa itu tuh air itu dikepiokkan ke wajah. Itu yang benar begitu. Walau ahdasa mongko lamun hadas sapa sehadas ya sapa orang ya. Ba'dan nakli turabi sesudah memindah debu lam yamsah mongko ora usah basuh bidzalika wong mau bidzalika turabi kelawan mengkono bal yang qulu ghairu. Seandainya ya, dia hadas setelah memindah debu. Setelah memindah maka tidak diperbolehkan mengusap dengan debu tersebut. Contoh, plek, nah, plek, terus dia kentut, atau plek, dia begini, dia kan kentut, maka debunya tidak boleh diulangilah posisinya. Jadi seandainya dia hadas setelah memindah debu, maka tidak diperbolehkan mengusap pakai debu tadi. Ini mau tayamum, ini sudah begini tangannya, sudah nempel, plek, terus hadas, nah, dia tidak boleh. Atau yang keduanya, kan basuh wajah dulu, setelah itu basuh tangan, pas mau basuh tangan kok dia kentut, maka nggak boleh diulangi lagi. Itu ya. Wasani wasalisu yang nomor 2 dan nomor 3 mashul wajhi wa mashul yadaini. Nomor 2 nomor 3 yaitu membasuh wajah dan mengusap kedua tangan. Ma'amir fakoini serta sikut luru. Sikut itu apa? Siku. Nah, sikut itu siku. Nah, ini prakteknya begini prakteknya. Plek niat. Ya nih niat. Dah langsung plek lagi, tepuk lagi yang kanan. Ini pokoknya gini, seret, puter aja, ganti, beres. Itu prakteknya begitu. Junub sama. Yang saya takutkan itu Gus, kalau junub berarti tayamumnya guling-guling di, ya enggak, ya kayak gitu sama. Ya. Wa yakunu mashuhuma bidur bataini. Wa yakunu lan ono apa mashuhuma mashu wajah lan yaden bidur bataini kelawan 2 pukulan. Maka mengusap wajah dan mengusap kedua tangan itu harus pakai 2 pukulan. Maksudnya gini, plek 1, plek 2. Enggak boleh plek, enggak boleh, harus pakai 2 pukulan. Walau wadu'a mongko lamun den salahake apa yaduhu tangane ala turabi ing atase lebu debu naimin kang alus fa'alako mongko apa ya, fa'alako itu artinya nempel ya, biya kelawan yad apa aturabu turab min ghairi dzarbin kelawan tanpa pukulan kafa maka cukup. Seandainya ia meletakkan tangannya pada debu yang lembut, kemudian ada debu yang nempel pada tangannya, tanpa memukulkan tangannya, maka sudah dianggap cukup. Contoh, kan biasanya debu kalau begini kan jatuh, ternyata ada yang enggak jatuh, masih nempel, posisinya masih nempel. Nah ini enggak apa-apa, enggak harus dibersihkan semua, enggak harus. Pokoknya yang penting begini, diketukkan dulu, plek, nah baru begini. Kok seandainya diketukkan kok di sini masih ada kelihatan banget, enggak apa-apa, boleh. Atau habis begini di sini masih ada yang nempel debu, sampean begini lagi, ketuk lagi, enggak apa-apa. Yang penting ketuk 2 ketukan. Itu. Ini yang nomor 2, nomor 3 ya.
yang dibasuh wajah dan tangan. Warabi'u yang nomor 4 at-turabu itu debu. Fayajibu maka wajib takdimu maskil wajhi ala maskil yadaini. Maka yang keempat warabi'u at-tartibu. At-tartibu itu tartib itu urut. Fayajibu maka wajib apa yang wajib apa takdimu maskil wajhi apa mendahulukan basuh wajah ala maskil yadaini ing atase basuh tangan maka wajib mendahulukan mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan. Sawaun iku padha uga tayammama utawi tayamum anil hadasi asghori dari hadas kecil au akbari utawa hadas besar. Jadi posisinya sama, mendahulukan wajah sebelum mengusap kedua baik tayamum itu untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar. Jadi hadas besar caranya sama, bukan kok terus mandi debu. Itu tayamum. Walau taroka mongko lamun ninggal apa tartib lam yasihha maka tidak sah. Seandainya sampean tayamum kok tangan dulu baru wajah maka tidak sah. Wa amma ahadut turabi lil wajhi wal yadaini fala yustaratu fihi at-tartibu. Sedangkan mengambil debu untuk mengusap wajah dan kedua tangan maka tidak disyaratkan tartib mengambil debunya, tapi membasuhnya wajib urut. Itu ya. Walau doroba mongko lamun mukul sapa wong sing tayamum bi yadihi kelawan tangane wong tayamum daf'atan kelawan sak ambalan satu ketukan ala turabin ing ngetri wa masahalan basuh ya bi yaminihi kelawan tangan yamin tangan tengene wong sing tayamum wajhahu ing wajahi tayamum. Apabila ia memukulkan tangan satu ke debu dan mengusapnya dengan tangan apabila ya walau dorobo apabila ia memukulkan tangan satu kali ke debu dan mengusap wajahnya dengan tangan kanan dan mengusap mengusap tangan kanannya dengan tangan kirinya maka diperbolehkan. Paham nggak ini prakteknya? Plek basuhnya pakai tangan satu. Nah, terus ini begini. Itu diperbolehkan. Jadi apabila ia memukulkan tangan satu kali ke debu, nah, posisi tetap. Jadi ini tok. Nanti dia ngambil lagi, boleh nggak apa-apa. Di posisinya gitu. Kalau satu ketukan. Wa yusannu lan den sunahaken. Ai atayamumu salah satu asya'a 3 wa fi fadinu syakhi matni salah suki soleh. Tayamum disunahkan ada sunnah 3 sunnah ya. Yang pertama baca tasmiyatu baca bismillah wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan. Mendahulukan tangan kanan. Min yadaini dari tangan ala yusra ing atase tangan sing kiri. Jadi membaca bismillah mendahulukan bagian kanan dari kedua tangan sebelum bagian kiri dari keduanya. Wa taqdimu ala wajhi ala asfali mendahulukan wajah bagian atas sebelum wajah bagian bawah. Jadi gini itu yang atas. Posisinya. Bukan begini tapi begini. Jadi wajah yang bagian atas. Wal mualatu dan mualah nuli-nuli. Nuli-nuli itu terus menerus. Terus menerus itu ya nggak boleh. Plek. Tinggal rokokan dulu. Nah, terus setelah itu plek enggak. Ini habis plek buat begini ya lagi gitu loh. Itu namanya terus menerus. Nggak boleh terus. Satu ketukan terus tinggal dulu ngapain enggak. Wa baqiya li tayammumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati wa baqiya lan tetep
masih ada beberapa kesunahan tayamum yang disebut dalam kitab yang keterangannya panjang, masih banyak sebenarnya. Wa min halan tetap kedua sunnah nau'ut tayam apa ini namanya naz'u mutayammimi khatamuhu fi darbatil ula wa amasaniya fayajibu naz'ul khatimi fihima. Di antara sunnah tayamum, orang yang tayamum sunnah itu melepas cincin. Jadi kalau sampean pakai cincin, sunnahnya dilepas saat memukul debu pertama. Sedangkan untuk pukulan yang kedua, cincin wajib dilepas. Plek. Nah, ketika mau mukul begini, sampean copot dulu. Ini sunnah, sunnah. Tapi pukulan yang kedua wajib dicopot. Kalau yang nyopot pertama sunnah, seandainya sampai nggak nyopot nggak apa-apa. Tapi yang ketukan kedua itu wajib dicopot. Kenapa? Karena ini semua nanti kena dialiri debu. Kalau yang pertama kan untuk wajah, bukan untuk tangan. Jadi kalau yang ketukan kedua, cincin wajib dicopot. Walladhi yubtilu. Halo. Cek. Oh, enggak nyala malah. Oh, dikecil. Wah. Cek. Oh. Walladhi yubtilu tayammuma salah satu asya. Yang perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Ya. Ahadua yang pertama kulluma abtolal wudu'ah, semua perkara yang membatalkan wudu tayamum juga batal. Setiap perkara yang membatalkan wudu berarti tayamum juga batal. Wasabaqa bayanuhu fi asbabil hadas, telah dijelaskan di dalam bab sebab-sebab hadas. Pokoknya seluruh yang batal pas wudu tayamum juga batal. Famata sehingga kana mutayammaman summa ahadasa batalat tayamum. Sehingga ketika seseorang dalam keadaan tayamum kemudian hadas kentut, maka tayamumnya batal sama. Pokoknya semua yang membatalkan wudu tayamum batal. Yang kedua, wasani ru'yatul ma'i, melihat air. Contoh, sampean masuk zuhur ini, sampean tayamum zuhurnya, karena sebelumnya sudah cek tidak ada air. Udah habis tayamum keluar rumah, ternyata hujan, maka tayamumnya batal. Jadi ketika Anda melihat air, maka batal, tayamumnya batal. Apa Bu? Ya wudu. Alasannya tayamum itu karena tidak ada air, maka yang bisa membatalkan tayamum adalah air. Wasani yang nomor 2 ru'yatul ma', melihat air. Wa fi ba'din nusahi wujudul ma', atau adanya air. Jadi ketika ada air sampai batal. Fi ghairi waqti sholati, ing dalem liyane waktu sholat. Faman mongko utawi sapane wong tayammama iku tayamum sapa wong li faqdil ma'i krana kesepen banyu, sumaru mongko ningali sapa man alma'a ing banyu au tawahham utawa tawahhamahu. Tawahham itu nyono apa? Nyono iku apa nyono, Pak? Bahasa Indonesia apa? Menyangka ya, menyangka konyol. Sehingga barang siapa melakukan tayamum karena tidak ada air, kemudian dia melihat air, kemudian ia melihat air, maka atau dia menduga, ya nyono itu menduga ya, nah, menduga ada air sebelum melakukan sholat. Contoh, wah ini karena hari-hari kemarin kita tayamum nggak ada air, terus pas hari seminggu setelah nggak ada air sampai tayamum. Kalau tadi kan ketika Anda melihat air berarti langsung atau sampai hanya menyono, menduga.
itu di rumah, cuma ini rumahnya Pak Ali, terus rumahnya Pak Dasuki, kok ada suara air ya? Itu namanya menyono, mendu. Oh iya, jangan-jangan sumberannya Pak Dasuki sumurnya sudah nyumber. Nah, maka itu batal. Tayamumnya batal. Ya harus dikejar, berarti Pak Ali langsung ke rumahnya Pak Dasuki. Ternyata ketika dilihat kok tidak suara air, seumpama saking kencengnya Pak Dasuki kenceng, suaranya kenceng, seumpama ini Pak. Iya, enggak umumnya. Ini kalau pokoknya kalau sudah menduga, walaupun nanti ternyata itu bukan air, tetap wa in ra'ahu ba'da dukhuli fima wa kanati sholatu mimma la yasqutu farduha bitayammum kas sholatil muqimin batalat fil hal. Sehingga jika ia melihat air saat melakukan sholat, kalau tadi sebelum, kalau ini pas melakukan sholat, dan sholat yang dilaksanakan termasuk sholat yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholatnya orang mukim, maka seketika itu sholatnya batal. Sampai sholat kok tahu-tahu melihat air atau hujan, batal. Tayamum apa? Berarti kalau tayamumnya batal, otomatis sholatnya juga batal. Au mimma yasqutu farduha bitayammumi ka sholatil musafiri fala tabtulu fardhon kanatil sholati au naflan. Nah, ini yang batal tadi itu yang sholatnya orang mukim, ya, bukan sholatnya musafir. Nah, au mimma yasqutu farduha bitayammum, termasuk sholat yang sudah gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholatnya seorang musafir, maka sholatnya tidak batal. Contoh, sampean musafir ke Surabaya, ternyata pas di Surabaya tidak ada air. Nah, pas sampean musafir sholat kok lihat air, maka sholatnya tetap sah. Karena diantara syarat boleh melakukan tayamum adalah musafir. Wa ingkana mongko lamun ana apa sing ana apa tayamum saksun awa-awaan limaridin krana lara wa nahwilan liyane lara. Sumaro amangko ningali apa almaa ing banyu, fal asar mongko ola ana asare ya, lirik yatihi bal tayamuhu bakin bihali. Jika seseorang melakukan tayamum karena sakit, dia melakukan tayamum karena sakit, bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit, atau ya sesamanya. Kemudian ia melihat air, maka melihat air tersebut tidak dapat mempengaruhi keabsahan tayamum, karena dia tayamum bukan karena tidak ada karena sakit. Itu wasalisu yang nomor 3 yang bisa membatalkan tayamum, yang nomor 3 riddatu murtad. Sampai tayamum kok terus murtad, maka tayamumnya batal. Wa ya qatul islami, yang dimaksud murtad adalah dia keluar dari agama Islam. Tayamum, kalau kemarin kan aku jelaskan, pokoknya seumpama di sini nggak ada air, kalau posisinya bukan turun naik, bukan pegunungan, nah, sampai mandang aja 50 meter, 50 meter, 50 meter, 50 meter, kok tidak ada gerakan air sama sekali, maka sampean boleh tayamum. Tapi kalau jalannya begini, apa ini namanya, ya itu muter, sampean kelilingi
Tapi kalau datar nggak usah. Kok sampai lihat pandangan ke depan 50 meter, wah nggak ada air di sana. Ke kanan nggak ada air, ke kiri nggak ada air. Ya sudah langsung tayamum. Tapi kalau model tanahnya kayak di Bogor atau di mana lah, yang model perbukitan yang naik turun, maka sampean perlu keliling. Mama sampean di sini berarti ke sana radius 50 meter keliling. Nah, tapi kalau enggak pakai pandangan. Tapi sekarang ya pandangan kita ya terjangkau, paling apalagi sekarang sudah penuh perumahan, nggak tahu gitu ya. Ya keliling lah kalau mau keliling. Wa idam tana'a syar'an istimalu al-ma'i fi uduwin fa in lam yakun alaihi satirun. Ini tentang bab orang yang memakai perban. Ya. Jadi wa idam tana'at syar'an istimalu ma'in fi udwin fa in lam yakun alaihi satirun. Jadi ketika secara syarak tercegah untuk menggunakan air, berarti orang yang pakai perban, pakai apa lagi? Pokoknya yang sakit-sakit itulah. Nah, itu cara tayamumnya bagaimana? Kayak kalau wudhu kan jelas nggak bisa itu. Kalau tayamum, apakah perlu dibuka perbannya? Nah, saksikan minggu depan. Allahu a'lam bishawab. Ini sampai mana, Bin? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya